Intinya ini lah, perkutut sekarang tidak mungkin akan sekelas dengan yang dimaksud sesepuh kita. Itu saja. Jadi teman-teman nggak usah memperdebatkan lagi katuranggan ini harus seperti ini, nggak usah. Intinya ciri fisik itu ada, berarti itu masuk katuranggan itu. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau membahas tentang katuranggan perkutut yang sesuai dengan bulu putih yang ada di bagian tubuhnya ya. Misalnya di sayap nanti apa, di dadanya nanti apa, dan lain-lain. Oke. Yang baru nonton channel Hanawi, bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Oke. Terima kasih untuk dukungannya, semoga berkah untuk kita semua. Nah, sebelum kita bahas katuranggan, nah tentunya di sini saya akan memberi gambaran sedikit penjelasan tentang katuranggan. Nah, katuranggan burung itu sebenarnya dalam kata simpelnya adalah burung perkutut yang fisiknya beda dengan perkutut umumnya. Itu saja garis besarnya ya. Ya, jadi garis besarnya seperti itu. Nah, tentunya kata-kata katuranggan perkutut ataupun katuranggan ini dipakai di mana itu maknanya tetap beda, teman. Jadi jangan Anda makan mentah-mentah kata yang sudah disandingkan dengan kata lain. Ya. Maksudnya gimana, Mas? Seperti ini juga. Daringan ya. Kemarin saya pernah debat dengan orang masalah daringan kebak. Saya diolok-olok katanya daringan itu tempat wadah beras. Saya kan bilang gitu. Dia bantah. Dapat ilmu dari mana katanya. Daringan itu jaring. Kata si dia. Saya bantah lagi. Sesuatu itu ya kalau yang sudah bersanding, Mas, itu tidak bisa dimakan sesuai dengan kata dasar. Misalnya memang ada dalam kamus bahasa Indonesia Anda bisa lihat daringan itu memang bermakna jaringan ataupun jaring. Itu bisa bermakna seperti itu. Cuma kalau sudah masuk dalam ranah perkutut dan di atas namakan daringan kebak, itu tentunya kita harus ngikut sesuai alur apa yang diharapkan oleh si pembuat nama. Ojo sakarepmu dewi. Ya. Kalau Anda sakarepmu dewi, ya malah ketok gobloke. Oke? Jadi wong maca ya, membaca itu kata itu harus sesuai dengan kemauan si penulis. Sama saja perkataan yang paham itu sebenarnya yang berkata, bukan Anda, bukan yang menilai. Jadi kalau Anda mau menilai perkataan orang, tanya dulu maksudnya. Sejelas mungkin, baru kita koreksi. Jangan orang bicara Anda koreksi. Salah. Ya, ini etika dalam berbicara loh ya. Jadi ketika ada orang ngomong, Anda nggak paham, tentunya Anda harus tanya dulu maksud tujuan mereka ngomong. Nah, kalau memang sudah jelas salah, baru Anda koreksi. Jangan ada orang ngomong, Anda tidak begitu paham maksudnya, Anda langsung membantah. Ini yang salah. Argumen-argumen seperti ini yang membuat kita jatuh sendiri tanpa terasa. Oke? Malah dalil tekan dinding. Oke, jadi ini masalah katuranggan dulu ya. Jadi saya jelaskan di awal, semoga tidak jadi beban teman-teman dalam memahami katuranggan. Yang pertama, perkutut Satrio Kinayungan. Ya, sini kita bahas dari kepala dulu. Ya, sebenarnya video lalu sudah saya bahas. Perkutut katuranggan Satrio Kinayungan itu mempunyai ciri khas bulu putih di embun-embun. Nah, wong-wong embun-embun lah. Kepala bagian atas belakang ataupun bagian atas tengah. Itu termasuk Satrio Kinayungan. Nah, tentunya mitos-mitos Anda bisa pelajari di channel lain. Saya nggak akan membahas secara detail. Saya itu suka keunikan, suka logika saja. Pokoknya aku seneng tak openi unai.
Selama itu tidak berefek buruk kepada saya pelihara. Itu katurangan yang bagus menurut saya. Apapun katurangannya. Kalau satrio kenayungan intinya ya seperti namanya, satrio itu ya satrio, kenayungan itu intinya memberi lindungan kepada sekitarnya. Mulai gambarannya. Yang kedua, satrio wilis. Satrio wilis itu perkutut yang mempunyai ciri-ciri bulu putih di atas mata satu, entah itu kanan ataupun kiri. Ya, sekali lagi, mempunyai bulu satu helai putih di atas mata kanan ataupun kiri. Ini yang dinamakan satrio wilis. Nah, kalau teman-teman mendapati teman-teman ada yang ngomong penting manggungi, penting katuranggane, itu ciri-ciri orang yang baru belajar dalam dunia perkututan. Ya, kalau orang yang sudah benar-benar paham dalam dunia perkututan nggak akan ngomong seperti itu. Ya, karena orang itu seleranya beda-beda. Yo kadang manuk ra manggung disenengi yo akeh. Kadang pengen sebutin suaranya manggung renek katuranggane yo akeh. Intinya saling menghormati saja. Nggak usah melakukan statement seolah-olah Anda itu lebih baik. Nggak usah. Itu akan menjatuhkan diri Anda sendiri. Saya yakin. Ya, saya yakin. Nah, selanjutnya bulu putih dua helai yang tumbuh di atas mata kanan dan kiri. Dua helai ya. Di kanan satu, kiri satu. Ini termasuk katurangan sumping ratu. Ya, kalau teman-teman mendapati perkututnya mempunyai ciri-ciri bulu putih di atas mata kanan dan kiri, keren. Ya, seperti ini. Ini namanya perkutut katurangan sumping ratu. Selanjutnya turun ke leher. Ada bulu putih satu di bagian leher, entah sini, ya, pokoknya di bagian leher. Wong umum ngarani kuwi gulu leher. Rasah kok ana nang nguri piye Mas, nang ngarep piye Mas. Nah, pokoknya selama itu di leher itu menurut yang saya pelajari adalah Gendawa Sabdo, ya. Itu katurangannya Gendawa Sabdo. Nah, tentunya teman-teman pernah mendapat statement yang katurangan itu harus begini, tidak cukup seperti itu, harus bla 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 bla. Tuh wong ngasih sak buku pada bahasanya. Nah, di sini saya terangkan sekali lagi, Mas. Kembali lagi ke perkutut Gendawa Sabdo. Nah, Anda pelajari mitosnya, ya, karena Gendawa Sabdo ini biasanya kalau memang nggak cocok, itu biasanya sering cekcok dengan keluarga. Ini Gendawa Sabdo. Kalau cocok bagus saja. Perkutut katurangan Gendawa Sabdo yang dimaksud sesepuh kita, yang ditulis dalam buku. Ya, sekali lagi saya ulangi ben ora salah paham. Perkutut Gendawa Sabdo yang kita punya saat ini mungkin dengan perkutut yang dimaksud sesepuh kita, yang ditulis dalam buku, itu tentunya tidak akan sama. Ya, setiap perkutut mempunyai ciri khas dewi-dewi. Walaupun katurangannya sama, secara sikap dan lain-lain tidak akan mungkin sama persis 100%. Ya, jadi apa? Intinya kita main logika saja. Secara fisik ya seperti itu. Kalau lain-lainnya, entah mitosnya, kegunaannya dan lain-lain, ya itu wallahu alam bisawab. Ya, tetapi menurut saya kalau ciri-ciri fisiknya sudah memenuhi, itu masuk katurangan yang dimaksud. Itu saja. Ya, jadi nama yang di perkutut yang dimaksud sesepuh kita yang dinamakan itu belum tentu sama persis 100% dengan apa yang kita punya saat ini. Dan itu tidak usah diperdebatkan. Ya, perkutut Gendawa Sabdo harus seperti ini, Mas. Harus mempunyai sikap seperti ini, Mas. Harus seperti ini. Tidurnya harus mulak-malik, Mas, misalnya. Enggak usah seperti itu. Ya, selama itu punya ciri khas seperti itu berarti masuk katurangan Gendawa Sabdo. Paham ya? Jadi intinya ini lah, perkutut sekarang tidak mungkin akan sekelas dengan yang dimaksud sesepuh kita. Itu saja.
Jadi teman-teman nggak usah memperdebatkan lagi katurangan ini harus seperti ini, harus seperti ini, nggak usah. Intinya ciri fisik itu ada, berarti itu masuk katurangan itu. Itu saja. Yang kedua, yang selanjutnya, wis teko nomor 4 pilo. Mempunyai ciri khas bulu halus di bagian sayap, ya, bulu halus. Sayap kan ada bulu panjang, ada bulu halus. Nah, ada bulu halus di bagian sayap luar. Itu namanya cendolo sabto. Ya, cendolo sabto ini biasanya dipakai orang dulu yang sering ngomong, ya, yang ngomong elek, ngomong apa, intinya dipakai orang yang sering ngomong biasanya cendolo sabto ini, dan orang yang biasanya berkecimpung dalam dunia silat ataupun intinya keringanan tangan, ya, jadi keringanan sikap, ya, cendolo sabto ini. Nah, untuk yang di dalam mungkin ada yang bulu halus di dalam sayap kanan kiri, itu biasanya dinamakan kalabang kapipit. Nah, yo, rodok cepet aja. Selanjutnya, kalau bulu sayap yang besar di kanan atau yang kiri satu helai, itu masuknya perkutut buntel mayit. Tetapi kalau ada sayap putih kanan dan kiri satu-satu, itu masuknya termasuk gotong mayit. Satu-satu loh ya, kanan satu, kiri satu, itu gotong mayit. Kalau lebih dari 3 kanan dan kiri, misalnya sebelah kanan 3, kiri 1, ataupun kanan 4, kiri 2, itu termasuk terajumas. Setahu saya seperti itu. Oke, ini bulu panjangnya ya. Bulu panjang misalnya kanan 4, kiri 3, ini masuknya terajumas. Yang selanjutnya bulu putih di bagian punggung, ya, dari tengah-tengah punggung ada bulu putihnya halus, itu termasuk maturanggan songgo buwono, ya, songgo buwono. Songgo buwono biasanya dipelihara oleh orang yang berjiwa kepemimpinan karena dia menanggung masyarakat. Oke, yang selanjutnya tentunya ini tadi nanti nggak semuanya ya, sebagian besar yang biasanya banyak di pasaran yang saya bahas. Selanjutnya dari songgo buwono kita pindah ke ekor, ya, jadi bulu di atas ekor, bulu ekor kan bulu panjang, bulu besar, itu ada bulu halusnya. Kalau bulu halus di atas ekor, kalau di bawah ekor kan jelas putih kan, biasanya di bagian tubuh. Kalau ada bulu halus putih di atas ekor satu helai, itu dinamakan surung derajat. Ya, surung derajat. Ini yang saya tahu seperti itu. Ada pula yang mengatakan junjung derajat, itu kalau lebih dari 1 itu junjung derajat. Tetapi kalau 1 itu surung derajat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita semua pernah belajar, kita semua pernah tahu, dan mana yang dipakai monggo. Nggak usah meninggi-ninggikan ilmu yang kita punya, ya. Intinya semua bisa Anda pelajari, semua bisa Anda saling menghormati. Kalau Anda menghormati orang lain, saya yakin orang lain akan menghormati Anda. Mas, tapi ada saya menghormati orang lain dan orang lain tidak menghormati saya. Yoi urusan karo Gusti Allah, ya. Tugas kita adalah menghormati orang lain. Kalau mereka tidak menghormati kita sedangkan kita layak dihormati, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, enggak sampai enggak dihormati mergo sampai nggak layak dihormati. Nah, guyon. Intinya seperti itu ya. Tugas kita selalu berbuat baik. Kalau dibahas jahat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bulu ekor yang panjang, itu ada putihnya, ya. Jadi bulu ekor panjang itu ada putihnya, entah 1 entah 2, itu dinamakan sodo lanang. Biasanya seperti itu. Kok sodo lanang? Dinamakan sunduk sate. Ya, jadi katurangan sunduk sate itu bulu ekornya itu yang putih itu ada, yang panjang itu ada putihnya, entah 1 atau 2, itu dinamakan sunduk sate. Dan biasanya katurangan terakhir ini yang saya sebut tidak begitu diminati. Bu alasannya piye digoleki dhewe, wis kah bahas mitos-mitose, wis kabeh pinter belajar dhewe, dipahami karakter untuk dhewe ben maslahah sekabehane. Salam ngutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kopi. Urung tak ngopi malah.